guys, kembali lagi bersama kita masih dalam kajian di podcast kita, yaitu yang temanya adalah tentang sholat. Tadi kita udah beberapa sempilan-sempilan nih buat kita sebagai inspirasi muhasabah diri, introspeksi diri. Kenapa sih kita harus sholat ya? Oke, kita lanjut lagi Ustadz ya. Ini pertanyaannya memang saya bikin dari berbagai macam orang yang mungkin saya temui ya Ustadz ya. Nah, ini yang keempat ya. Sholat itu wajib bagi muslim. Mungkin ini berkesinambungan yang tadi Ustadz ya. Ya. Sholat itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa sebagian umat yang mayoritas Islam masih menantikan sholat? Dan tidak sedikit yang meninggalkan sholat. Jadi apa yang salah Ustaz? Oh iya. Nah, baik ya, pembahasan ini, pertanyaan ini hampir mirip sama pertanyaan yang kedua ya. Ya. Oke, sekarang lebih jelasnya. Kadang sih manusia itu suka berkata ya, kok aku malas banget sih untuk sholat. Nah, itu suka terlintas kan dalam pikiran manusia-manusia. Siapapun, termasuk saya. Jadi emang pada dasarnya manusia itu kenapa menjadi malas untuk beribadah? Karena ada beberapa faktor. Apa itu Ustaz? Nah, yang pertama, bisa jadi manusia itu belum menyadari atas ancaman Allah, belum menyadari atas murkanya Allah kalau kita menyepelekan atas kepada sholat. Iya. Nah, disitulah ancaman Allah terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4, fawailul lil musallin. Itu celakalah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, pada dasarnya manusia itu ya tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa ada ancaman besar di balik kita menyepelekan sholat atau malas sholat, bahkan meninggalkannya. Iya. Yang kedua, faktor kedua, kita tidak menyadari bahwa dalam sholat itu ada berapa besar manfaatnya yang kita rasakan, baik secara lahiriah atau secara batiniah. Nah, dalam secara batiniah, sholat itu bisa dikatakanlah pertemuan kita dengan Allah, dekat kita dengan Allah. Bahkan Nabi bersabda bahwa kedekatan kita itu terletak dalam sujud. Terletak dalam sujud. Dan secara batinnya pun ada juga mengatakan bahwa sholat itu dapat menenangkan batin, menenangkan hatinya. Nah, secara lahiriah bisa kita dapatkan dalam kehidupan bahwa manusia itu pasti pernah merasakan gelisah, terus keterpurukan. Nah, di saat kita keterpurukan dan tidak tahu arah kemana kita mau curhat, solusinya itu sholat. Curhatkanlah segala persoalanmu dalam kehidupan dalam sholat. Maka Allah akan bantu solusinya. Nah, yang menarik dalam adab itu ada kata hayya 'alal falah. Artinya, marilah kita mencari kemenangan. Nah, dalam kemenangan itu diartikan ayo kita jemput kebahagiaan itu dengan sholat setelah adzan berkumandang itu. Nah, setelah itu secara lahiriah dimanfaatkannya, yang terasa ya tadi keterpurukan, kita curhat mau kemana, solusinya sholat. Bahwa sholat menjadi salah satu tempat bermunajat, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh atau Ilah As-Sakandari, as-sholatu mahalul munajah. Artinya sholat itu tempat bermunajat. Nah, kenapa kita bermalas-malasan? Itu faktor-faktor tadi bisa jadi. Yang ketiga, faktornya bahwa sholat itu memposisikan bukan sebagai kebutuhan. Bukan kebutuhan. Jadi rata-rata manusia itu memposisikan sholat itu sebagai kewajiban, sebagai beban, Iya. bukan sebagai kebutuhan. Benar.
Nah, jikalau manusia sudah melekat bahwa sholat itu butuh, maka sesibuk apapun dia akan tetap sholat. Dan ada dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, itu dalam kitab hadis nomor 24 kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa siapapun kalau ada yang di muka bumi ini menyembah kepadaku semuanya, itu tidak bisa menambah kekuasaan Allah, atau dikatakan tidak membuat beruntung Allah. Dan yang kedua, siapapun yang tidak menyembah Allah semuanya, andaikan yang ada di bumi ini tidak menyembah Allah, maka itu tidak membuat rugi kepada Allah. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah ya. Ya betul. Tuh guys, cambukan ya, bukan hanya sekedar mendengar ya, cambukan tuh buat kita tuh. Ya itu lagi sih, jadi emang sholat itu bukan hanya sekedar ya rutinitas ya, tapi sebagai kebutuhan kita. Gitu kan. Itu guys. Saya mau tanya kepada, kalau dalam sisi lahiriah punya kebutuhan nggak? Punya dong. Apa aja? Banyak. Salah satu bisa kita ulang-ulangi terus makan. Makan, iya pasti. Setelah makan lapar lagi, makan lagi, lapar makan. Bener. Begitupun ngantuk, tidur lagi, ngantuk, tidur lagi. Ya. Terus begitupun secara batinnya. Bener. Itu mempunyai kebutuhan pemirsa, yaitu dengan cara sholat. Jadi peribahasannya kita itu sholat itu mengecas keimanan. Ngecas ya. Diibaratkanlah manusia itu seperti taman. Jikalau taman ingin terlihat indah, tampak menarik, ya tadi harus dirawat ulang, dirawat secara terus-menerus atau rutin oleh si pemilik kebun. Begitupun kita, kalau kita ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah, maka sholatlah, rutinitas. Nah gitu. Gila ya. Ini ya bikin adem. Tapi nanti kalau udah selesai kajiannya, wah jadi biasa lagi. Oke guys, itu ya tadi ya udah panjang lebar ya selalu menjelaskan. Cuman ini mungkin pertanyaannya mungkin sudah ada yang dijawab nih Ustadz ya. Jadi mungkin kita akan secara rinci mungkin sekecil aja. Bagaimana hukum kami yang meninggalkan sholat itu? Hukuman kita yang meninggalkan sholat itu dalam Al-Quran mungkin, atau mungkin kayak ancaman mungkin dalam Al-Quran ketika kita nggak sholat itu apa sih gitu? Ancamannya dari Allah itu gitu. Oke, hukumnya. Hukum bagi meninggalkan orang yang sholat itu termasuk dosa besar kan sih? Dosa pasti, kalau dosa pasti. Nah jawabannya kan itu dalam sholat itu ada sebuah perjanjiannya, baini wa baina abdi. Jadi antara ku dan antara hambaku membuat perjanjian, yaitu ketika orang yang menunaikan perintah Allah termasuk sholat, pasti aku masukkan ke surga. Nah untuk orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, itu Allah berkata wa insya'a laisa lahu ahdan, artinya orang itu tidak akan mendapat janjiku, atau wa insya'a adkhalahul jannah. Jadi orang itu bisa masuk surga sesuai kehendak Allah. Nah yang menjadi secara terperinci, Asy-Syaikh Mustafa Akin mengatakan ada dua jawaban bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah yang pertama, ada orang yang meninggalkan sholat itu alasannya menyepelekan ada, atau membangkang perintah Allah. Banyak. Itu pasti ada. Nah untuk hukumannya atau hukum itu dikatakan murtad, keluar Islam. Keluar Islam. Nah kalau tapi hakim sebagai hakim itu mempunyai kewajiban untuk memerintahkan
si pelaku ini agar bertobat kepada Allah. Artinya perbaikilah hidupmu, sholatmu perbaiki lagi. Jadi itu bagi orang yang membangkang atau menyepelekan perintah Allah, itu hukumnya murtad. Nah yang kedua, ada yang rasa malas, yang tadi leha-leha, itu hukuman masih status muslim, tapi diperingatkan oleh hakim, kamu itu tobat, sholat, terus ganti sholatmu yang kemarin tidak kamu kerjakan. Nah gitu. Jadi itu ada dua jawabannya, bagi yang membangkang atau menyepelekan, bagi yang bermalas-malasan, berleha-leha. Oke. Jadi itu ya. Jadi udah jelas ya buat pemirsa dan buat saya juga pribadi, pasti kita juga masih belajar, masih introspeksi lah. Jadi makanya memang kenapa sholat ini sangat penting, karena memang sholat ini adalah yang awal. Menjadi apa namanya Ustaz ya, kalau di akhirat tuh menjadi timbal awal dihisab. Nah awal dihisab kan ya. Kalau misalkan sholatnya baiklah semuanya. Kalau nggak baik, nah itu masalahnya. Mungkin kita dunia keasikan yang mencari uang, mungkin ke dunia duniawi lah ya. Nanti mungkin yang menjadi tanggung jawab kita mungkin akhirat ya. Nah itu akhiratnya yang harus. Tapi bukan akhirat sih menurut aku Ustaz. Yang menjadi tumpuannya adalah ketika kita secara diri pribadi nggak bisa memanage diri untuk kayak nggak sholat gitu kan, itu jadi bumerang buat kita. Rezeki sesat mungkin gitu kan. Betul. Nah, dari segi aktivitas juga kita mungkin secara duniawi kita dapat rezekinya, tapi secara mungkin di luar itu mungkin kita akan sengsara ya. Itu guys. Bumerang ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi di pertanyaan ini ada yang udah dijawab ya. Jadi kita nggak akan bertanya lagi kepada Ustaz karena memang udah jelas ya, udah jelas semuanya.